Halo semua, setelah sekian lama, seperti biasa pada kesempatan kali ini akhirnya kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita manhwa The Villain of Destiny. Pada episode sebelumnya, akhirnya pesta ulang tahun Ibu Gusangga telah dimulai. Semua orang-orang penting datang berkunjung, khususnya para kenalan Gusangga seperti Yi Langtian, Yi Liuli, bahkan sampai Wang Ziyin yang bisa dikatakan kenalan baru juga datang. Acaranya sendiri berjalan cukup lancar, apalagi dengan aktingnya yang sangat luar biasa. Gusangga terus bersikap layaknya orang baik, sembari dia sedikit demi sedikit melancarkan rencananya. Di malam harinya, Gusangga akhirnya memulai rencana awalnya yang mana menggunakan salah satu boneka warisan dari Kaisar Kuno Surgawi. Dia langsung melancarkan serangan terhadap Wang Ziyin yang benar-benar tak mampu mengatasinya. Beraninya orang gila sepertimu melakukan pembunuhan di hadapan keluarga Chan Shenggu. Apakah kau sedang mencari mati? Itulah teriakan Gusangga yang akhirnya bergerak di saat Zijin benar-benar diambang hidup dan mati. Masuk ke cerita saat ini. Bisa mendengar suara Gusangga yang mengandung energi spiritual, semua orang segera bergegas keluar untuk mencari tahu sumber dari semua itu. Sepertinya mengarah dari rumah itu. Ayo cepat kita periksa, ucap Yi Langtian yang langsung pergi memimpin semua orang. Tak seperti yang lainnya, dengan tenangnya Yu Mingkong hanya menyaksikan apa yang sebenarnya telah terjadi karena dia sendiri tahu bahwa Gusangga lah penyebab dari semua itu, meskipun dia sendiri tidak menyangka Gusangga akan memulai rencananya dari Zijin. Sementara itu, Zijin yang juga mendengar suara Gusangga pastinya benar-benar diliputi dengan perasaan yang lega. Bahkan dia sampai mengatai pria boneka. Akan tetapi pria boneka sama sekali tidak peduli karena sebelum bala bantuan datang dia masih memiliki waktu untuk membunuhnya. Namun tentunya semua itu sudah dalam perhitungan Gusangga sehingga di detik berikutnya menggunakan teknik dimensi dia muncul dan langsung menghajar pria boneka dan menggunakan aktingnya yang sangat luar biasa dia mencoba meminta maaf atas kelalaian keluarga Gu tentang kejadian tersebut. Gusangga, mengapa kau selalu ikut campur dalam urusan masterku? Cepat atau lambat kami pasti akan memenggal kepalamu, ucap pria boneka yang benar-benar melakukan perannya. Baru saja ingin bertanya tentang master yang dibicarakan, tiba-tiba ada seseorang yang datang yang langsung menyerang pria boneka meskipun usahanya itu benar-benar sia-sia. Elder keluarga Wang, kau kira kau bisa menahanku di sini? Teriak pria boneka setelah dia menghindari serangan Elder Wang sebelum akhirnya mereka mulai bertarung di udara. Melihat itu, beberapa orang segera membantu, sementara sisanya pergi ke Gusangga untuk menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi karena sampai orang yang berada di tingkat secret mencoba membunuh Zijin yang berasal dari keluarga Wang. Apalagi tindakannya dilakukan tepat di kediaman keluarga Gu. Tuan muda Gu, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa orang yang berusaha membunuh saudariku? Kau benar-benar berhutang penjelasan padaku, tanya Wu Shuang yang langsung ditenangkan oleh Zijin karena dia sangat yakin semua masalah ini tak ada sangkut pautnya dengan Gusangga. Masih dengan aktingnya yang sangat luar biasa, Gusangga lantas menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akan tetapi, menganggap bahwa itu juga karena kelalaiannya, dia pun mencoba menenangkan semua orang dengan mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang bisa selamat setelah mencoba melakukan pembunuhan di kediaman keluarga Gu.
Di saat mereka sedang mengobrol, di atas langit pertarungan terus berlanjut yang mana hal itu benar-benar membuat semua orang terheran-heran karena meskipun melawan 3 master bela diri, pihak lawan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan tanpa mereka tahu bahwa identitas sang penyerang hanyalah boneka. Meskipun terluka, dengan kecepatan yang luar biasa, Zejin mulai menyembuhkan lukanya sendiri yang bahkan hal itu membuat Gusangga sedikit mengaguminya. Seolah-olah khawatir, setelah itu dia mencoba bertanya tentang keadaan Zejin tetapi dengan ekspresi biasa yang mana itu benar-benar berhasil membuat Zejin terkesan. Meski dia terlihat khawatir, tetapi tak ada kehangatan di matanya. Tampaknya dia hanya mempertahankan penampilannya karena kehormatan keluarga Gu. Untuk menghadapi orang seperti itu, jika aku tak mengambil inisiatif, maka tak akan ada yang terjadi, pikir Zejin melihat sikap Gusangga. Oleh karena itu, dengan segera dia pun berpura-pura pusing dan jatuh tepat ke arah Gusangga dengan alasan bahwa tampaknya aliran tenaga dalamnya juga terluka. Sambil menahan kekesalannya, Gusangga berusaha menanggapi Zejin yang mana intinya sekali lagi dia berusaha meminta maaf atas insiden yang terjadi sehingga dia berjanji bahwa keluarga Gu pasti akan memperbaiki keamanan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Pastinya Zejin sama sekali tidak menyalahkan Gusangga. Justru sebaliknya, semakin melekat pada Gusangga, Zejin mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mana hal itu hanya bisa membuat Wushuang semakin terkejut melihat sikap agresif saudarinya. Saudara Gu, apakah kau tak ingin tahu siapakah orang di balik penyeranganku malam ini? Tanya Zejin yang langsung dijawab pewaris Demonic Art seolah-olah dia sedang menebaknya. Tanpa curiga sedikit pun, Zejin memuji tebakan Gusangga karena dia sangat yakin alasan utama seorang pewaris Demonic Art datang membunuhnya karena dia merupakan sign dari Istana Ancestor Humanity. Singkat cerita, setelah itu pun Gusangga memulai ceramahnya yang mana intinya bersikap layaknya seorang pemimpin yang bijak. Dia merasa bahwa teknik dari pewaris Demonic Art kali ini benar-benar sudah menggila karena bahkan karakter yang muncul sudah mencapai ranah sacred. Berbicara tentang pewaris Demonic Art, mereka juga mulai membicarakan tentang Yiling atau lebih tepatnya pertarungan Gusangga melawannya yang mana dari analisa mereka, para pewaris Demonic Art hanya sebuah budak yang tampaknya dikendalikan oleh sebuah organisasi di belakang mereka. Apalagi identitas Yiling sampai sejauh ini belum diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sekarang yang terpenting adalah mengungkapkan identitas master dari pewaris Demonic Art dan organisasi yang tersembunyi di belakangnya. Tangkap pria itu hidup-hidup sehingga kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi darinya, pikir Zejin dan Wushuang yang langsung dijawab Gusangga bahwa itu mungkin sedikit sulit karena lawannya sendiri berada di ranah sacred. Meskipun awalnya pria boneka bisa bertahan, namun dengan lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak, secara perlahan dia mulai terdesak meskipun mungkin itu semua juga sudah ada di dalam rencana Gusangga. Melihat itu, para master seni bela diri mencoba menyuruh pria boneka untuk menyerah saja karena di situasi ini dia tidak mungkin bisa melarikan diri meskipun menumbuhkan sayap sekalipun. Namun tentunya ancaman itu sama sekali tak berarti karena dengan senyum di wajahnya, pria boneka tiba-tiba mulai menyiapkan salah satu tekniknya yang ternyata dia berniat meledakkan dirinya sendiri. Kalian para serangga tak akan mungkin bisa selamanya bersikap arogan. Cepat atau lambat kalian akan menjadi budak di bawah kaki masterku. Master, hiduplah selamanya dalam kekacauan, teriak pria boneka saat dia mulai meledakkan dirinya sendiri.
Melihat itu, pastinya semua orang hanya bisa diliputi dengan kecemasan karena ledakan dari orang yang berada di ranah secret bukanlah sesuatu yang bisa dipandang remeh. Oleh karena itu, para master mencoba menyuruh semua orang untuk pergi melarikan diri, sementara merekalah yang akan menghalanginya. Semuanya jangan panik, leluhur dari keluarga Gu telah tiba, teriak Gu Sangga mencoba menenangkan semua orang. Dan di detik berikutnya, sebuah tangan raksasa muncul dari arah langit yang langsung mencengkeram pria boneka dan menahan ledakannya. Apakah itu kekuatan dari tetua keluarga Gu? Hanya dengan satu gerakan dia bisa menghapuskan monster ranah secret yang akan meledak. Tidak salah lagi dia berada di tingkat supreme, ucap para master yang pastinya dipenuhi dengan keterkejutan. Melihat masalah telah terselesaikan, semua orang hanya bisa diliputi dengan kelegaan, tak seperti Gu Sangga yang sedikit menghela nafas karena dengan terbunuhnya pewaris demonic art, dia tidak bisa mengorek informasi darinya. Benar-benar tertipu, Zijin mencoba menasihati Gu Sangga yang mana katanya jika bahkan mereka berhasil menangkapnya hidup-hidup, belum tentu pihak lawan akan membocorkan informasi. Namun satu hal yang pasti, Zijin meminta agar Gu Sangga lebih berhati-hati karena dia masih mengingat kata-kata pria boneka yang katanya pewaris demonic art juga mengincar Gu Sangga, yang pastinya hal itu hanya bisa membuat Gu Sangga tersenyum karena rencananya berjalan dengan sangat lancar. Singkat cerita, setelah itu dari pihak keluarga Wang, mereka mengucapkan terima kasih pada Gu Sangga karena berkat bantuannya Zijin bisa selamat. Menanggapi itu dengan sikap rendah dirinya, Gu Sangga hanya menjawab bahwa itu merupakan tanggung jawab dari keluarga Gu. Apalagi kejadian ini terjadi di dalam kediaman keluarga Gu. Melanjutkan obrolan, para master yang sebelumnya bertarung mulai menjelaskan tentang pendapat mereka, yang mana entah mengapa mereka bisa merasakan aura dari Gunung Kaisar Surgawi yang sangat jelas dari pria boneka. Untuk Gunung Kaisar Surgawi sendiri itu tertuju pada keluarga Emperor Yin, karena jika kalian mengingatnya kembali, di episode sebelumnya Gu Sangga telah memasukkan kekuatan Yin Xuang yang tak lain keturunan langsung dari Emperor Yin ke boneka-boneka miliknya. Mendengar itu pastinya semua orang hanya bisa terkejut dan seakan-akan mereka tidak percaya, karena pada dasarnya Gunung Kaisar Surgawi selalu dihormati sejak zaman kuno. Untuk lebih meyakinkan semua orang, Gu Sangga kembali bertindak, yang mana dia mengaku bahwa gaya bertarung dari sang penyerang sebelumnya sangatlah mirip dengan Yiling, sehingga keduanya dapat dipastikan memiliki asal yang sama. Tapi kita tidak bisa membuat kesimpulan tergesa-gesa. Semua ini terlalu kebetulan. Jika pembunuh adalah pewaris seni iblis, seharusnya dia tidak memperlihatkan aura dari Gunung Kaisar Surgawi, teriak Gu Sangga, seolah-olah dia tidak ingin sembarangan menuduh, sebelum akhirnya dia kembali bertanya tentang pendapat Zijin sebagai korban. Seorang transmigrator biasanya sombong dan merasa lebih tinggi dari yang lainnya, tambah Gu Sangga dalam pikirannya. Tak meleset jauh dari perkiraan Gu Sangga. Setelah itu Zijin mulai mengatakan semua pendapatnya, yang mana intinya dia percaya bahwa orang yang menyerangnya merupakan pewaris dari seni iblis yang memiliki teknik rahasia Gunung Kaisar Surgawi. Sehingga dari semua kesimpulan yang dia dapat, tampaknya Gunung Kaisar Surgawi mengira jika mereka melakukan serangan, mereka tidak akan dicurigai karena sejak zaman dulu mereka sudah dianggap sebagai sekte ortodoks. Oleh karena itu, daripada mereka hanya bisa menebak-nebak siapakah pelakunya, alangkah baiknya mereka mengenali lebih dalam identitas korban terlebih dahulu, yang tak lain adalah Gunung Kaisar Surgawi yang jelas-jelas menjadi tersangka utamanya.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Zejin, pastinya di dalam benaknya Gu Sangge sangatlah senang karena itu benar-benar sesuai dengan apa yang telah dia rencanakan. Sehingga ketika dia kembali ditanya pendapatnya, dia pun segera berkata, Nona Zejin sangatlah cerdas. Setelah mendengar apa yang dia katakan, aku merasa tercerahkan. Bagaimanapun juga kita tidak boleh melepaskan kecurigaan dari Gunung Kaisar Surgawi. Luar biasanya, keberuntungan Gu Sangge tak berhenti di situ karena tiba-tiba Yilang Tian mengatakan bahwa dia telah mendengar rumor tentang putra kaisar dari Gunung Kaisar Surgawi yang telah keluar dari pengasingan, sehingga hal itu benar-benar membuat semua orang semakin curiga pada Gunung Kaisar Surgawi. Setelah itu, untuk sementara waktu Gu Sangge terus melontarkan semua tipu dayanya untuk menghasut semua orang sampai pada akhirnya dia berhasil mendapatkan notifikasi dari sistem yang mengatakan bahwa dirinya telah berhasil menghancurkan reputasi putra pilihan langit sehingga mendapatkan 3.000 poin keberuntungan dan 15.000 poin takdir. Berpindah ke Gunung Kaisar Surgawi. Begitu berita tentang kecurigaan semua orang terhadap Gunung Kaisar Surgawi tersebar, Su Fang yang saat ini menempati tubuh Yin Xuang benar-benar sangat marah karena dia yang merasa dilahirkan kembali untuk dihormati oleh ribuan orang, akan tetapi tiba-tiba malah menjadi pusat perhatian terkait masalah dengan pewaris seni iblis. Setelah menyuruh sang pembawa pesan pergi untuk meneruskan penyelidikan, dengan perasaan yang benar-benar sangat marah, Su Fan hanya bisa memegangi kepalanya sendiri karena dia sendiri tahu meskipun dirinya memiliki dukungan dari Gunung Kaisar Surgawi, akan tetapi masalah kali ini bukanlah masalah yang bisa dia selesaikan menggunakan statusnya. Sialan, mengapa kau melakukan ini alih-alih membiarkanku menikmatinya? Kalau saja ku tahu menjadi kaisar akan seperti ini, lebih baik aku tetap merawat kuda dengan tenang, teriak Su Fan. Melihat adik perempuannya atau lebih tepatnya adik perempuan Yin Xuang datang, Su Fan segera memperbaiki sikapnya dan mencoba bertanya tentang pendapatnya. Karena pada dasarnya Ying Yu benar-benar sangat terikat pada kakaknya tanpa mengetahui bahwa jiwa di dalam tubuh kakaknya bukanlah yang asli, dia benar-benar lebih mempercayai kakaknya dibandingkan rumor. Kita tidak bisa membiarkan rumor begitu saja. Jadi cara terbaik adalah menghalanginya alih-alih menghentikannya. Dan karena semua rumor berasal dari keluargaku, aku akan pergi menemui Gu Sangge, ucap Ying Yu sebelum akhirnya dia benar-benar pergi meninggalkan Su Fan yang kali ini benar-benar menaruh kebencian pada Gu Sangge sehingga dia bertekad akan membalas semua itu. Kembali lagi ke Gu Sangge. Dapat terlihat dia sedang mengantar kepergian Zejin dan rombongannya karena pestanya sendiri juga telah selesai. Saudara Gu, berhati-hatilah, mereka juga mengincarmu, ucap Zejin penuh dengan perhatian yang pastinya diterima baik oleh Gu Sangge. Namun begitu mereka pergi, dia langsung menyuruh salah satu bawahannya untuk pergi juga dan mengawasi Zejin secara diam-diam. Sedang merenung memikirkan Yu Mingkong yang telah pergi pagi-pagi sekali dengan alasan ingin mencari reinkarnasi dari leluhur manusia yang tak lain adalah The Ancestor of Humanity, Yin Mei tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa Gunung Kaisar Surgawi telah mengirim seseorang ke klannya untuk menyelidiki keberadaan Su Fan sama seperti yang telah Gu Sangge perkirakan. Tampaknya mereka mencoba membunuhnya dan membungkamnya. Tetapi sayangnya mereka tidak tahu kalau anak itu sudah kubunuh, ucap Gu Sangge dengan senyum di wajahnya sebelum akhirnya dia pergi menuju ke aula leluhur manusia setelah menyuruh Yin Mei untuk bertindak sesuai rencana.
Bersamaan dengan Gusangga yang tiba di aula leluhur manusia, akhirnya acara utama akan segera dimulai, yang mana ternyata sebentar lagi kolam nirwana akan terbuka. Singkatnya, kolam nirwana merupakan kolam yang dimiliki oleh keluarga Gu, dan setiap generasi keluarga Gu dapat mengizinkan 5 orang untuk masuk dan memahami dao para leluhur, melepaskan belenggu darah, meningkatkan kultivasi, dan menguasai teknik mereka. Untuk orang yang terpilih kali ini adalah Gusangga, Xian'er, dan 3 orang lainnya. Begitu pintu terbuka, kecuali Gusangga dan para tetua, mereka benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan melihat betapa indahnya kolam nirwana. Bahkan Xian'er terlihat sangat bahagia karena dia sangat yakin jika dirinya berhasil meningkatkan dasar kultivasinya di kolam nirwana, dia mungkin bisa mengalahkan kakaknya. "Kau terlalu berlebihan," ucap Gusangga yang benar-benar mengetahui isi dari pikiran adiknya, yang pastinya hal itu membuat Xian'er terkejut. Singkat cerita, tak ingin membuang-buang waktu lagi, sang tetua akhirnya menyuruh mereka untuk segera memulainya. Dengan segera, mereka langsung melompat ke dalam kolam yang benar-benar bisa langsung dirasakan efeknya. Ketika para tetua sedang mengagumi Xian'er dan Gusangga yang memiliki reaksi begitu cepat, Gu Liantan segera mengajak mereka keluar, yang pastinya tujuannya itu untuk kebaikan Gusangga. "Aku tidak tahu apakah kolam nirwana adalah berkah atau kutukan bagimu, tetapi kau lahir dengan hati iblis dan kau tidak boleh menampakkannya di sini," pikir Gu Liantan. Setelah itu, mereka berlima terus berkonsentrasi di dalam kolam nirwana. Meskipun bagi semua orang, kolam nirwana merupakan kolam yang sangat luar biasa, akan tetapi di mata Gusangga, kolam nirwana tidaklah sehebat itu karena dia sendiri tahu kemampuan kolam nirwana saat ini hanya bisa menaikkan kultivasinya sampai ke tahap pertengahan ranah supreme. Apalagi kolam nirwana juga membuat inti demonik yang ada di dalam tubuhnya bergejolak, dan meskipun itu tidak mempengaruhinya, akan tetapi rasanya cukup tidak menyenangkan. Terus berkonsentrasi sambil menahan perasaan tidak mengenakan itu, tiba-tiba Gusangga diperlihatkan sebuah gambaran seorang pria yang diyakini adalah Raja Iblis, yang entah mengapa sangat mirip dengan dirinya. Melihat itu, pastinya Gusangga hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin itu dirinya, karena pada dasarnya kekuatan lain dari kolam nirwana bisa menunjukkan masa lalu. "Sepertinya tujuanku untuk masuk ke dalam kolam ini sampai di sini saja. Untuk melakukan kebangkitan inti demonik sepenuhnya akan kulakukan bertahap ke depannya," pikir Gusangga yang memutuskan untuk menghentikan latihannya daripada dia harus melihat gambaran yang tidak jelas itu. Daripada langsung keluar, Gusangga memutuskan untuk melakukan sesuatu, dan itu membuat Xian'er berhenti membenci dirinya. Oleh karena itu, dengan segera dia melepaskan kekuatan demonik miliknya, seolah-olah dirinya telah kehilangan kendali, yang mana hal itu pastinya membuat keempat orang lainnya termasuk Xian'er benar-benar terkejut. Selain Xian'er, 2 dari ketiganya benar-benar bingung harus berbuat apa, karena dengan kekuatan besar yang dipancarkan oleh Gusangga, mereka sangat yakin mustahil untuk bisa menghentikannya, sehingga pilihan terbaik adalah melapor pada sang tetua. Adapun pria satunya lagi, dia yang ternyata belum pernah menghadapi Gusangga karena ketika pemilihan kepala keluarga dirinya sedang keluar, dengan senyum penuh percaya dirinya, dia sangat yakin bisa menghadapi Gusangga. Namun naasnya, baru saja menyombongkan dirinya sendiri, di detik berikutnya dia langsung ditendang oleh Gusangga dan akhirnya jatuh tak sadarkan diri setelah menabrak pintu.
Sekarang adalah giliran kalian berdua, ucap Gusangga dengan tatapan iblisnya pada dua yang tersisa yang hanya bisa mematung di tempat, sehingga pada akhirnya mereka juga mengalami nasib yang sama. Melihat sosok Gusangga, Xian'er pastinya hanya bisa terkejut. Apalagi sosoknya sangat mirip dengan Gusangga yang mengambil tulang dao miliknya di masa lalu. Namun ketika dia sedang memikirkan tentang penyebab kenapa bisa seperti itu, tiba-tiba Gusangga sudah mendekat dan melepaskan sebuah pukulan padanya. Menerima pukulan yang benar-benar serius, Xian'er langsung terlempar ke belakang. Tetapi dengan menggunakan kekuatan tulang dao miliknya, dia bisa meminimalisir dampak dari serangan. Ketika Gusangga mulai mengoceh seolah-olah itu bukan dirinya yang sebenarnya, dengan segera Xian'er mengeluarkan salah satu artefaknya, yaitu Heavenly Umbrella atau mudahnya payung surgawi. Akan tetapi artefak yang dia keluarkan dengan mudah bisa dihancurkan oleh Gusangga, yang pastinya hal itu benar-benar membuat Xian'er semakin terkejut karena hanya dengan serangan biasa artefak miliknya dengan mudah dihancurkan. Tak usah melawan, cepat serahkan tulang dao itu padaku dan aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit, ucap Gusangga dengan tatapan iblisnya. Tak menyerah begitu saja, secara diam-diam Xian'er kembali bersiap untuk menggunakan artefak miliknya, meskipun menggunakan dua artefak sekaligus akan membebani tubuhnya. Akan tetapi niat Xian'er telah disadari oleh Gusangga, sehingga dengan segera Gusangga menarik Xian'er mendekat sebelum akhirnya mencekiknya. Kau benar-benar masih bodoh dan naif. Setelah selama ini, apakah kau pikir aku tak tahu trik-trik apa saja yang kau punya? Ucap Gusangga pada Xian'er yang benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa bertanya-tanya. Apakah hari ini dia akan benar-benar mati di tangan kakaknya sendiri? Pantas saja dia ingin aku menjadi lebih kuat agar suatu hari nanti aku bisa mengalahkan dirinya yang ini, tambah Xian'er yang sangat yakin bahwa kakaknya saat ini bukanlah kakaknya yang sebenarnya. Benar-benar sudah pasrah di detik-detik terakhir ketika Gusangga ingin mengambil tulang dao miliknya, Xian'er yang tak mempunyai keinginan untuk melawan lagi hanya berkata, "Ambil saja kalau kau menyukainya." Namun dengan kata-kata itu, tiba-tiba Gusangga melepaskan cengkramannya dan sedikit mengambil jarak. "Larilah, jangan mendekat. Jangan sakiti adikku," ucap Gusangga dengan kondisi seolah-olah kesadarannya telah kembali, meskipun itu hanya sedikit, yang mana pastinya hal itu benar-benar membuat Xian'er tercengang. Setelah itu Xian'er berusaha menyadarkan kembali kakaknya. Akan tetapi layaknya seorang kakak yang baik, Gusangga terus meneriaki adiknya untuk menjauh, yang pastinya tindakannya itu semakin membuat Xian'er sedih sampai-sampai dia meneteskan air mata. Untuk sementara waktu mereka terus berdebat karena tak ada satupun yang mau mengalah. Apalagi Xian'er benar-benar sudah rela jika tulang dao miliknya diambil lagi, meskipun dia harus mengeluarkannya sendiri. "Apakah kau tidak mengerti juga? Enyahlah dari sini, aku tak butuh tulang dao itu," teriak Gusangga sebelum akhirnya seolah-olah dia tertelan lagi. Sekali lagi dia kembali mendekat untuk menyerang dan pastinya tepat di hadapan adiknya. Gusangga kembali tersadar, bahkan kali ini dia sampai menusukkan beberapa pedang tepat ke salah satu tangannya yang ingin menggapai adiknya. "Dasar bajingan, sudah kubilang jangan sentuh adikku," ucap Gusangga yang membuat tangisan Xian'er semakin keras karena dia benar-benar merasa bersalah pada kakaknya. Kembali mengambil jarak, seolah-olah tidak ada lagi cara lain, Gusangga berniat melakukan tindakan ekstrim, yaitu dengan melukai dirinya sendiri, khususnya di bagian lengan yang dari awal ingin meraih adiknya.
Tahu apa yang akan dilakukan oleh Gusangga? Xian'er berusaha menghentikannya, namun tindakan Gusangga jauh lebih cepat sehingga dampak dari tindakannya itu membuat sebuah ledakan yang mengirim semua orang keluar, tak terkecuali Xian'er yang langsung ditangkap oleh Gu Liantan. "Xian'er, apakah kau baik-baik saja?" tanya Gu Liantan. Dengan air mata yang terus mengalir, Xian'er memohon pada pamannya untuk segera menolong Gusangga yang telah melukai tangannya sendiri. Namun dengan tenangnya, dia malah mencoba menenangkan Xian'er dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja karena dengan tingkat kultivasi Gusangga sekarang, luka seperti itu bukanlah masalah. Meski begitu, melihat seberapa parah luka yang diderita oleh kakaknya, dengan segera Xian'er mendekat dan memeluknya dengan air mata yang terus mengalir. "Paman, sepertinya dari dulu dia sudah tahu kalau dia takkan bisa menekan kekuatan demoniknya. Dia bahkan memaksaku untuk berkultivasi dengan cepat untuk mencegah kekuatan demonik dalam dirinya mengambil tulang daun milikku lagi. Dia sebenarnya adalah orang yang baik, tetapi menyembunyikan dirinya dalam kekejian dan kesombongan. Aku pasti akan menolongnya mengatasi semua masalah itu, dan meskipun semua itu akan sulit, tetapi aku tak akan menyerah karena dia adalah kakakku," ucap Xian'er yang membuat Gusangga langsung mendapatkan notifikasi dari sistem yang mana intinya karena dia telah berhasil mendapatkan dukungan yang sangat besar dari Gu Xian'er. Sebagai hadiah dia mendapatkan 9.800 poin keberuntungan. Singkat cerita, insiden di kolam nirwana telah berlalu. Bahkan Gusangga telah sembuh dan saat ini dia sedang mengobrol dengan ayahnya. Gu Liantan mencoba bertanya tentang efek yang ditimbulkan oleh kolam nirwana terhadap kekuatan demonik miliknya, yang langsung dijawab, "Aku sudah baik-baik saja sekarang. Maaf telah membuatmu khawatir. Ayahanda tidak perlu khawatir. Aku sudah bisa menekan kekuatan demonikku. Itu tak akan jadi masalah." Mengubah topik pembicaraan, Gu Liantan tiba-tiba memuji pakaian Gusangga yang ternyata itu merupakan pemberian dari Xian'er yang tampaknya telah mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. "Karena kau tak ingin melihatnya selagi kau memulihkan tubuhmu, cobalah cari waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya padanya," tambah Gu Liantan yang langsung dijawab iya karena Gusangga sendiri tahu apa yang harus dia lakukan, khususnya memainkan perannya dengan sepenuh hati agar Xian'er tidak curiga. Begitu kembali ke istananya, Gusangga langsung menerima laporan dari Yanji yang mengabarkan bahwa dari hasil penyelidikan, ternyata orang tua Xian'er benar-benar terjebak di dimensi dunia lain. Tetapi untungnya Yanji telah mengirimkan beberapa utusan untuk mencari dan melindungi mereka, meskipun pada akhirnya mereka pasti akan menyadarinya. "Tidak masalah, aku ingin mereka semua tahu kalau tuan muda keluarga Gu diam-diam berjuang keras untuk mencari mereka," jawab singkat Gusangga. Selain masalah orang tua Xian'er, setelah itu Yanji juga melaporkan tentang tindakan Zijin yang tampaknya telah menyebarkan rumor ketika dirinya diserang oleh pewaris demonic art. Namun satu hal yang pasti, dalam cerita itu Zijin benar-benar menjunjung tinggi kemampuan Gusangga yang bisa dengan mudah menghadapi pewaris demonic art, yang pastinya hal itu benar-benar membuat semua orang terkejut karena ternyata tuan muda Gu jauh lebih kuat dibandingkan Zijin yang dikenal sebagai saint dari istana Ancestor Humanity. Tuan muda Gu adalah orang yang misterius. Aku tak tahu apa-apa tentangnya. Bahkan jika kami bertarung 10 kali, aku mungkin akan kalah 9 kali. Tambah Zijin dengan tampang penuh percaya dirinya. Mendengar laporan itu, pastinya Gusangga benar-benar kesal karena tindakan Zijin telah melenceng dari perkiraannya.
Sejak kapan aku meminta bantuannya untuk membangun reputasiku? Ini sama saja menghilangkan dirinya sebagai calon kambing hitam, ucap Gusangga dengan wajah kesalnya. Sementara itu di luar, tetua istana Ancestor Humanity yang ternyata juga menyandang gelar Saint selain Zijin sampai di pintu masuk karena dia ingin bertemu dengan Gusangga meskipun langsung dihentikan oleh para penjaga. Awalnya para penjaga tidak percaya bahwa orang yang datang adalah Saint istana Ancestor Humanity karena yang mereka tahu hanyalah Zijin. Namun pada akhirnya mau tak mau mereka percaya setelah Saint menunjukkan token miliknya yang membuktikan identitasnya. Tunggulah sebentar, aku akan mengabarkan kedatangan Anda pada Tuan Muda, ucap salah satu penjaga sebelum dia pergi melapor. Adapun alasan utama mengapa sang Saint yang ternyata bernama Jiang Shushu datang untuk menemui Gusangga karena setelah dia menggunakan sihir kuno untuk menemukan Yiling, ternyata Yiling sudah mati. Oleh karena itu dia ingin memastikan sendiri sosok Gusangga yang pernah melawan Yiling. Singkat cerita, akhirnya sang penjaga kembali dan mengatakan bahwa Jiang Shushu dipersilakan masuk. Setelah itu dengan pikiran yang masih penuh memikirkan tentang Gusangga, Jiang Shushu segera dibimbing ke aula yang pastinya langsung disambut dengan sosok Gusangga yang sedang duduk di atas singgasananya. Shine, kau sudah capek-capek datang jauh kemari. Bolehkah aku tahu apa alasannya? Tanya langsung Gusangga dengan sedikit aura yang mengintimidasi. Sama sekali tak terpengaruh dengan intimidasi yang bahkan membuat Gusangga sedikit kagum. Pertama-tama Jiang Shushu memperkenalkan dirinya. Bahkan nama indahnya itu sampai dipuji oleh Gusangga. Masuk ke topik utama, tanpa berbasa-basi lagi Jiang Shushu bertanya apakah dia diperbolehkan untuk menanyakan beberapa hal terkait pertarungan Gusangga melawan Yiling. Bersamaan dengan pertanyaan itu, tiba-tiba kedua mata Jiang Shushu mulai bersinar karena ternyata dia telah menggunakan skill uniknya yaitu Trashback Insight. Tuan mudaku, tunjukkan padaku wajahmu yang sebenarnya, ucap Jiang Shushu saat dia menggunakan skill uniknya. Menanggapi itu, dengan tenangnya Gusangga malah bertanya balik. Apakah mungkin alasan Anda ingin tahu karena Anda sebenarnya ingin membunuhnya? Tapi sayang sekali Yiling sudah mati. Kau seharusnya sudah tahu hal itu bukan? Tambah Gusangga yang benar-benar membuat Jiang Shushu terkejut. Akan tetapi keterkejutannya itu lebih tertuju pada perasaannya yang merasakan firasat buruk terhadap Gusangga. Setelah itu untuk sementara waktu Jiang Shushu terus menanyakan beberapa hal terkait terbunuhnya Yiling karena rumor mengatakan bahwa Yiling menghilang bukannya mati. Namun sayangnya Gusangga sama sekali tidak peduli jika Jiang Shushu bingung dengan hal itu karena bagaimanapun juga lambat laun dia akan mengetahuinya sendiri. Akhirnya trashback yang Jiang Shushu lakukan selesai. Dengan itu dia akhirnya bisa mengetahui bahwa Gusangga benar-benar pewaris dari demonic art. Bahkan setelah merasakan kekuatannya yang begitu mengerikan, Jiang Shushu hanya bisa berkeringat dingin dengan tubuhnya yang mulai gemetar sampai-sampai dia menjatuhkan minuman di genggaman tangannya. Shine Shushu, kau terlihat pucat. Aku hanya mempermainkanmu. Kuharap kau tak memasukkannya ke dalam hati, ucap Gusangga mencoba menenangkan Jiang Shushu yang malah sebaliknya hal itu membuat Jiang Shushu semakin ketakutan sehingga dia segera berdiri dan berpamitan. Kalau begitu aku pamit pergi. Karena Anda berkata Yiling telah mati, aku akan mencari petunjuk di tempat lain. Jadi selamat tinggal, ucap Jiang Shushu saat dia mulai berjalan pergi.
Sudah menunjukkan identitasnya sebanyak itu, pastinya Gu Sangge tak begitu saja membiarkan Jiang Susu pergi, sehingga tanpa berbasa-basi lagi menggunakan kekuatan demonik miliknya, dia langsung menangkapnya dan menariknya masuk ke dalam ruang dimensinya. Dasar wanita bodoh, berani-beraninya kau langsung mendatangiku. Aktingmu yang berpura-pura itu bahkan tak akan bisa menipu anak kecil, ucap Gu Sangge. Setelah itu dia memanggil Yanji yang dari awal ternyata bersembunyi. Bahkan kali ini dia telah merubah penampilannya menjadi Jiang Susu berkat teknik rahasia yang diajarkan oleh Gu Sangge. Setelah itu mereka mulai mengobrol, yang mana intinya Gu Sangge menyuruh Yanji untuk menjadi saint dari istana Ancestor Humanity menggantikan Jiang Susu. Akan tetapi Yanji sendiri ragu apakah dia bisa mengelabuhi istana Ancestor Humanity, apalagi pakaian yang dikenakan oleh Jiang Susu bukanlah pakaian biasa yang bisa dia tiru. Jangan khawatir, kau tak akan kembali ke istana Ancestor Humanity. Berkelanalah ke dunia luar dan tarik perhatian orang-orang, jawab Gu Sangge sebelum akhirnya dia mulai menjelaskan beberapa kekurangan Yanji agar penampilannya 100% mirip dengan Jiang Susu, termasuk ekspresi wajahnya yang harus senatural mungkin ketika bertemu dengan Zijin atau orang lain dari istana Ancestor Humanity. Sementara itu, Jiang Susu yang terperangkap berusaha mati-matian untuk bisa keluar. Akan tetapi dia sama sekali tidak bisa menghancurkan dimensi milik Gu Sangge meskipun telah menggunakan segel leluhur. Sedang memikirkan semua itu, termasuk keluarga Gu yang tampaknya telah mengetahui tentang kekuatan Gu Sangge yang sebenarnya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebuah suara yang tak lain adalah Gu Sangge. Meskipun awalnya terkejut, dengan segera Jiang Susu melepaskan sebuah serangan tepat ke arah Gu Sangge karena dia sangat yakin dengan membunuhnya dia akan bisa keluar dari dimensi ini. Namun sayangnya semua usahanya itu sama sekali tak membuahkan hasil karena dengan menggunakan sedikit kekuatan demonik miliknya, dengan mudah Gu Sangge mampu memblokir setiap serangan Jiang Susu sampai-sampai dia menghempaskannya ke belakang. Apakah sekarang kau mengerti perbedaan kekuatan di antara kita? Jadi jangan melawan lagi dan biarkan aku memberimu tanda budak, ucap Gu Sangge pada Jiang Susu yang masih tercengang karena ternyata Gu Sangge telah menyembunyikan basis kultivasinya. Jangan bercanda, aku adalah pewaris terpilih dari istana Ancestor Humanity. Aku tidak akan jatuh dalam kendalimu, teriak Jiang Susu yang akhirnya mengeluarkan kartu draftnya. Tahu yang dikeluarkan oleh Jiang Susu adalah artefak istana Ancestor Humanity. Mencoba sedikit serius, Gu Sangge lantas mengeluarkan tombak Bahuang Demon Hellbird miliknya, yang mana hanya dengan tebasan ringannya saja itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan artefak milik Jiang Susu. Dan agar Jiang Susu tidak melawan lagi, dia bahkan sampai merantainya. Setelah itu Gu Sangge mencoba meminta Jiang Susu untuk menyerahkan Ancestor Seal-nya, yang pastinya langsung ditolak karena Ancestor Seal merupakan benda terpenting bagi Jiang Susu, sehingga daripada menyerahkannya dia lebih memilih mati. Namun sayangnya Gu Sangge sama sekali tak berniat membunuh Jiang Susu, apalagi dia tahu jika hal itu dilakukan maka istana Ancestor Humanity akan mengetahuinya, yang pada akhirnya bisa menempatkan dirinya dalam masalah besar. Ada takdir yang lebih buruk daripada kematian, ucap Gu Sangge saat dia mendekati Jiang Susu dan dengan tenangnya dia mulai menelanjanginya. Bisa menebak niat Gu Sangge, Jiang Susu benar-benar terkejut sampai-sampai dengan tangisannya dia berusaha memohon agar Gu Sangge berhenti, karena jika dia sampai kehilangan kesuciannya itu berarti dia juga kehilangan gelar saintnya.
Gu Sangge, cepat lepaskan aku, dasar kau bajingan mesum, teriak Jiang Susu, yang mana hal itu malah membuat Gu Sangge semakin bersemangat. Singkat cerita, setelah urusan dengan Jiang Susu selesai, Gu Sangge kembali dan langsung menyerahkan Ancestral Seal atau segel ancestral yang berhasil dia dapatkan, dan untuk menyempurnakan penyamaran Yanji, dia juga memberikan baju milik Jiang Susu. Tuan, apakah Anda telah membunuh Saint dari Istana Ancestral Humanity? Tanya Yanji yang benar-benar penasaran. Menanggapi itu dengan ekspresi canggung di wajahnya, Gu Sangge hanya berkata bahwa hal itu mana mungkin dia lakukan. Justru sebaliknya, mereka harus memberikan sedikit penghormatan pada Jiang Susu yang seorang saint dari Istana Ancestral Humanity, yang mana saat ini orangnya sendiri sedang menangis karena telah dipermalukan. Aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu, ucap Jiang Susu dalam tangisannya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.